Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablih laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi' ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Jamaah, ini akhir dari surat Thaha. Dua ayat terakhir 134 dan 135. Mari kita lihat terjemahannya. Dan kalau mereka kami binasakan dengan siksaan sebelumnya, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Katakanlah wahai Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Mari kita pelajari ayat ini. Para jemaah sekalian, bahwa kemarin pada ayat sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kondisi orang-orang kafir itu ternyata tidak stabil jiwanya. Ketidakstabilan jiwa orang-orang kafir itu juga terlihat di ayat yang baru saja kita baca tadi. Melalui firman Allah, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablih. Mereka orang-orang kafir itu berkata, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyiksa mereka dengan azab, andai azab itu turun kepada mereka, andai siksaan itu dikirimkan Allah kepada mereka sebelum Rasulullah diutus kepada mereka. Ini ucapan mereka, Rabbana laula arsalta ilaina rasula. Tuhan kami, kenapa tidak Kau utus kepada kami Rasul? Nah, ayat seperti ini, narasi seperti ini ternyata bisa ditemukan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Artinya ketidakstabilan jiwa orang kafir itu terbukti dengan sikap yang antagonis, yang tidak konsisten. Jadi ketika diutus Nabi ataupun Rasul, mereka menolak, mereka menentang,
mereka memusuhi, bahkan mereka mengusir, bahkan hingga membunuh. Ketika Rasul datang, mereka tidak menerima dengan baik, tidak mengikuti risalah yang dibawa, tidak mau mendengar, berpaling dan lain sebagainya. Namun ketika azab itu turun, serta merta mereka berkata, kenapa tidak ada utusan yang dikirim kepada kami? Nah, itu sama ketika nanti kita sudah melewati ayat yang bercerita tentang kaum-kaum terdahulu. Semua nabi dan rasul saat datang kepada mereka dimusuhi, dicerca, dimaki dan lain sebagainya. Ada salah satu sikap mereka yang menarik. Kenapa Rasul itu seorang manusia? Nah, ini kan menarik. Kenapa Rasul itu berupa manusia? Lebih-lebih hartanya sedikit, tidak lebih kaya daripada kami, tidak lebih mulia daripada kami. Kenapa seorang Rasul itu manusia? Kok tidak malaikat? Tetapi dijawab oleh Allah, andai kukirim malaikat, mereka justru punya alasan kuat untuk menolak. Lawang kami manusia, kok nabinya malaikat, gimana kami bisa hidup meniru kehidupan malaikat? Kan begitu. Nah, ini pun juga demikian. Andai azab dan siksa itu kukirimkan kepada mereka, niscaya mereka akan beralasan, kenapa kami disiksa, kenapa kami diazab? Kami belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan pengarahan, belum mendapatkan bimbingan, belum menerima dakwah. Fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka berkata, andai Rasul itu datang kepada kami, kami gak mungkin terhina seperti ini, kami tidak mungkin rendah seperti ini. Nah, artinya para jamaah sekalian, ayat ini semakin memperkuat betapa orang-orang kafir itu memang tidak stabil jiwanya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa tidak stabilnya jiwa seseorang itu salah satunya karena faktor dosa yang terus-menerus dilakukan. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tidak ada orang itu berdosa kecuali dia berdusta kepada diri sendiri, berdusta bahwa Allah tidak melihat, berdusta bahwa Allah tidak mengetahui, berdusta bahwa Allah tidak menyertai, dan begitu selanjutnya. Nah, dalam ayat ini juga memberi isyarat bahwa orang kafir itu selalu menolak, baik sudah ada bukti, lebih-lebih belum ada bukti, baik sudah diberi peringatan, lebih-lebih belum menerima peringatan. Sama kondisi mereka. Jadi orientasinya itu keselamatan mereka sendiri. Nah, jadi serba ngeyel, serba membantah, berpaling saat diberi peringatan, tetapi ingin benar ketika ada siksa itu datang. Nah, para jamaah sekalian, ini ayat yang memperkuat ayat sebelumnya.
Jadi begitulah kondisi real orang-orang kafir itu. Maka untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, kepada mereka-mereka yang tidak stabil jiwanya itu, orang-orang yang menutupi hatinya dari hidayah itu, katakan, kullun, tiap-tiap kita, kami, kamu juga, mutarabbisun, semuanya sedang menunggu, semuanya sedang menanti. Fatarabbasu, kalau begitu tunggu saja. Fasata'lamun, niscaya kamu akan tahu man ashabus siratis sawiyyi, siapa orang yang jalannya lurus, wa man ihtada, dan siapa yang memperoleh petunjuk. Para jamaah, sikap tegas seperti ini juga diulang di beberapa tempat, bahwa tidak ada seorang nabi dan rasul diutus kecuali hanya sekedar menyampaikan risalah. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas seorang nabi, tugas seorang rasul itu hanya menyampaikan risalah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah tidak segan-segan untuk memerintah nabi, fatawalla anhum, tinggalkan mereka, berpaling dari mereka, menjauhlah dari mereka. Kamu tidak tercela ketika kamu sudah menyampaikan risalah itu kepada mereka. Yang penting tugasmu sudah kau lakukan, sudah kau tunaikan. Jika tugas itu semua sesuai SOP-nya sudah kamu jalankan, sudah, tinggalkan mereka. Wa ma anta bimalum, kamu tidak tercela. Kamu tidak tercela. Artinya kamu tidak akan dituntut lebih daripada itu, karena tugasmu sekedar menyampaikan. Hidayah itu aku yang berhak memberikan, bukan kamu, kepada siapa yang kamu cintai, kepada siapa yang kamu sukai. Tidak. Nah, ayat-ayat ini memberikan metode dakwah bagi kita. Di balik ayat-ayat ini ada metode dakwah. Metode dakwah itu apa? Yaitu dengan menyampaikan kebenaran sesuai batas kemampuan kita, sesuai dengan spesifikasi keilmuan kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita berdakwah dengan sungguh-sungguh. Itu tugas kita. Berdakwah bil lisan, dengan lisan, dengan retorika. Dakwah bil hal, dengan sesuatu yang real, perilaku, keteladanan, dan lain sebagainya. Jika semua itu sudah kita tunaikan, ditolak, tidak ditolak, diterima, tidak diterima, itu bukan lagi urusan kita. Itu tugas kita sebatas itu. Dan setelah itu serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berbunyi kullum mutarabbisun fatarabbasu. Muhammad, katakan saja, ya sudah, masing-masing kita menunggu. Itu sama dengan sikap tegas Nabi ketika diperintahkan untuk berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya sudah, perbuatan kami yo bagi kami, perbuatan kamu yo bagi kamu. Penggaweanmu yo penggaweanmu, penggaweanku yo penggaweanku. Nah, artinya apa? Artinya ada baroah di situ, ada berlepas tangan dari situ. Asal semua tugas dan kewajiban
sudah sesuai dengan SOP-nya, maka kita tidak akan lagi dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah untuk menunggu itu bisa jadi menunggu di dunia dan bisa jadi menunggu kelak di akhirat. Qul, katakan wahai Muhammad, kullum mutarabbisun. Setiap kita menunggu di sini artinya bisa dua. Menunggu kamu membuktikan kesalahanmu sehingga kamu berhak mendapat azab. Dan yang kedua, menunggu bukti kebenaran kami sehingga kamu pun berhak menerima azab. Tunggu saja, tunggu. Nah, tunggu akan terbukti bahwa kamu salah sehingga berhak disiksa. Atau tunggu saja, tunggu. Kamu akan menemukan bukti bahwa kebenaran itu datang dari kami. Risalah yang kami bawa itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penolakan dan kekufuran kalian berhak mendapat siksa. Itu maksudnya. Nah, para jamaah sekalian, ayat ini pun membuktikan bahwa ada persidangan kelak di akhir zaman. Di hari akhirat masih ada persidangan. Persidangan di dunia mungkin saja masih belum adil. Masih banyak di sana sini kezaliman di dalam persidangan. Tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya akan nyata. Seluruhnya akan ditimbang seadil-adilnya. Maka penyesalan di dunia lebih baik daripada penyesalan kelak di akhirat. Maka belajarlah untuk menemukan kesalahan-kesalahan diri, kekurangan-kekurangan diri, kekhilafan-kekhilafan diri sendiri. Berusahalah untuk mencari itu agar kita bisa menyesal di dunia ini. Menyesal di dunia lebih berarti daripada menyesal kelak di akhirat sana. Menyesali kekurangan, menyesali keterbatasan, menyesali kekhilafan, menyesali kesalahan asal di dunia masih bermakna, masih berguna. Karena setelah kematian tidak ada lagi penyesalan yang berguna. Para jamaah sekalian, berakhirlah sudah surat Thaha dan berakhirlah sudah juz 16. Berarti kita akan masuk pada surat baru insyaallah, juz baru insyaallah pada hari Senin mendatang. Dan ini berarti juga kita sudah menyelesaikan 17 juz. 17 juz. Kita mulai dari juz 30 yang dulu. Kita mulai tahun 2003 kalau nggak salah, 2003 awal. Kita buka dengan juz amma. Setelah selesai kita mulai dari juz 1, berarti 17 juz. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalankan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi sebab syafaat bagi kita kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan sisa-sisa umur ini masih bisa kita gunakan untuk mempelajari ayat yang berikutnya. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim.